Halo, selamat berjumpa lagi dengan saya, Hendra Gunawan, yang akan melanjutkan kembali materi kuliah analisis Fourier terkait dengan kekonvergenan deret Fourier. Ini merupakan bagian ketiga, jadi bagian ke-1 dan keduanya silahkan Anda tonton lagi bila belum atau bila sudah lupa. Dalam bagian ketiga ini, saya akan membahas sebuah teorema dan akibatnya serta memberi sebuah contoh aplikasi deret Fourier pada deret bilangan. Teorema ini terkait dengan koefisien Fourier untuk f aksen turunan dari f dan koefisien Fourier untuk f itu sendiri. Kaitannya adalah jika Cn aksen adalah koefisien Fourier untuk f aksen dan Cn adalah koefisien Fourier untuk f, maka kita mempunyai hubungan ini. Cn aksen sama dengan In kali Cn untuk setiap bilangan bulat n. Buktinya tidak terlalu sulit, kita tinggal menghitung. Untuk setiap n bilangan bulat, kita punya rumus untuk Cn aksen, yaitu 1/2pi kali integral dari min pi sampai pi f aksen theta e pangkat min In theta d theta. Oke, ini adalah rumus untuk koefisien Fourier untuk f aksen. Nah, selanjutnya kita gunakan teknik pengintegralan parsial dengan melihat bahwa di sini f aksen theta d theta sama dengan d dari f theta. Jadi dengan integral parsial kita mempunyai u kali v e pangkat min In theta kali f theta minus integral v du. V-nya dalam hal ini adalah f theta dan du-nya adalah min In jadi plus In e pangkat min In theta d theta. Oke, ini integral tentu dari min pi sampai pi, dan untuk suku ini kita juga harus menghitung nilai di batasnya. Nah, untuk theta sama dengan pi dan theta sama dengan min pi, e pangkat min In theta itu bernilai sama. Demikian juga dengan nilai Fp dan F min pi. Jadi dari suku ini kita tidak mendapat apa-apa. Sementara integral ini tidak lain adalah Cn. Jadi di sini 1/2pi kali integral tersebut adalah Cn. Jadi di sini kita dapatkan In Cn. Oke, demikian bukti teorema singkat ini. Nah, sebagai akibat dari teorema tersebut, kita mempunyai fakta ini, yaitu jika f aksen mulus bagian demi bagian BDB, kita singkat seperti itu, seperti pada video sebelumnya, pada R, maka deret nilai mutlak, modulus Cn dalam hal ini akan konvergen. Oke, buktinya tidak terlalu panjang juga. Menurut ketaksamaan Bessel yang kita sudah bahas dalam 2 video sebelumnya, kita mempunyai deret dari modulus Cn aksen untuk f aksen yang dalam hal ini sama dengan deret dari n Cn. Nilai modulus I dalam hal ini sama dengan 1. Jadi kita tidak harus menuliskan I di situ. Di deret dari modulus NCN dalam hal ini saya lupa kuadratnya. Jadi deret Cn aksen kuadrat yang sama dengan deret modulus NCN kuadrat dalam hal ini merupakan deret yang konvergen menurut ketaksamaan Bessel. Akibatnya, menurut ketaksamaan Cauchy-Schwarz yang saya asumsikan Anda sudah kenal, kita peroleh deret untuk modulus Cn yang sama dengan deret untuk NCn kali 1/n. Ini lebih kecil atau sama dengan deret NCn kuadrat, modulus NCn kuadrat pangkat setengah kali
deret modulus seper n. Dalam hal ini kita tidak perlu menuliskan modulus ataupun nilai mutlak karena seper n kuadrat adalah bilangan real positif pangkat setengah. Nah, deret ini konvergen kita tahu, dan deret ini barusan kita simpulkan konvergen berdasarkan ketaksamaan Bessel. Jadi hasil kalinya terhingga. Oke, ini membuktikan pernyataan akibat di atas. Jadi bila sebelumnya Cn adalah anggota L2Z, maka sekarang Cn ini adalah anggota L1Z. Bila dalam hal ini F aksen mulus bagian demi bagian pada F. Baik, berikutnya saya hapus ini dulu. Saya akan memberi contoh aplikasi deret Fourier pada deret bilangan yang saya nyatakan sebagai contoh. Di sini saya menulis contoh aplikasi deret Fourier pada deret bilangan yang mungkin pernah Anda ketahui dari kalkulus, yaitu bahwa 1 min sepertiga tambah 1/5 min 1/7 dan seterusnya. Di sini suku-sukunya merupakan pecahan satuan dengan penyebut ganjil dan tanda plus minus bergantian. Deret berganti tanda. Deret berganti tanda ini merupakan deret yang konvergen dengan jumlah sama dengan pi per 4. Nah, bagaimana kita bisa membuktikan ini dengan deret Fourier? Ingat fungsi g theta yang sama dengan theta untuk theta di antara min pi dan pi. Fungsi ini mempunyai deret Fourier 2 kali sigma min 1 pangkat n plus 1 per n sin n theta, n dari 1 sampai dengan tak terhingga, yang menurut teorema sebelumnya konvergen titik demi titik ke g theta, kecuali mungkin di theta sama dengan pi tambah kelipatan 2 pi. Jadi di sini kita mempunyai theta sama dengan 2 kali sigma min 1 pangkat n plus 1 per n dari 1 sampai tak terhingga sin n theta untuk theta di antara min pi dan pi. Nah, untuk theta sama dengan pi per 2 khususnya, kita mempunyai pi per 2 sama dengan 2 kali sigma min 1 pangkat n plus 1 per n sin n pi per 2. Namun kita tahu bahwa sin kelipatan pi bernilai 0. Jadi untuk n sama dengan min a, sin n pi per 2 ini sama dengan 0. Jadi yang tersisa nanti hanya suku-suku dengan n ganjil. Dan untuk n sama dengan 1, sin pi per 2 sama dengan 1. Untuk n sama dengan 3, sin 3 pi per 2 sama dengan min 1. Dan seterusnya untuk n sama dengan 5 plus 1, untuk n sama dengan 7 min 1. Demikian plus dan min 1 bergantian. Jadi kalau kita tuliskan, ini sama dengan 1 min 1/3 tambah 1/5 min 1/7 dan seterusnya. Kalau kita bagi kedua ruas, maka kita peroleh pi per 4 sama dengan 1 min 1/3 tambah 1/5 min 1/7 plus dan seterusnya. Oke, jadi kita telah membuktikan deret berganti tanda tersebut konvergen ke pi per 4. Nah, sebagai soal latihan, Anda juga dapat mencoba bahwa deret seper n kuadrat yang kita ketahui konvergen itu mempunyai limit pi kuadrat per 6. Sebagai petunjuk, gunakan fungsi tertentu dan hitung deret Fourier-nya, lalu substitusikan nilai theta tertentu seperti pada contoh yang saya bahas di sini. Oke, sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video berikutnya.